Banyak dalam kehidupan saya mengalami penyertaan Tuhan sampai hari ini. Sejujurnya karena saya melayani. Jadi sebetulnya pekerjaan membasuh kaki itu sangat jelas merupakan pekerjaan yang sangat rendah. Jadi kenapa kita melayani? Sederhana, perintah Tuhan. Kalau saudara bilang, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suka atau tidak suka, saudara harus melayani. Kenapa? Perintah Tuhan. Tapi saya juga mau memberikan kepada saudara 2 alasan kenapa saudara harus melayani. Banyak dalam kehidupan saya mengalami penyertaan Tuhan sampai hari ini. Sejujurnya karena saya melayani. Saya mau bukakan ayat yang pertama. Kita lihat dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-13. Kalau orang punya alasan kenapa tidak melayanin. Maka pagi ini saya memberikan 2 alasan kenapa harus melayani. 2 saja. Kalau 10 poin pasti Bapak Ibu tidak ingat. Karena saya juga pengalaman. Dulu rajin. Setiap kali dengar pendeta khotbah, saya bawa buku, saya tulis. Kadang-kadang pendeta memberikan 7 poin. Kadang 10. Percayalah, tidak ada satupun yang saya ingat. Jangankan 1 bulan setelahnya. Nggak lama setelah itu, cuman ingat 1-2 poin, setelah itu udah lupa. Sebetulnya saya tidak suka memberikan sistem poin. Tetapi saya berusaha membuat poin ini pun diringkas bentuk sederhana. Sehingga pulang dari tempat ini, orang itu ingat. Saya cuman berharap itu. Kita lihat Yohanes pasal 13. Ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-16. Sudah dapat Bapak Ibu? Perikopnya adalah tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-13. Kita akan mulai dari ayat 12 mungkin ya. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat terakhir ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Dalam background orang-orang Yahudi di Israel, kita tahu zaman dulu mereka cuma bisa jalan kaki. Jadi bagian paling kotor itu pasti kaki. Karena mereka harus menempuh perjalanan panjang yang berdebu. Ketika mereka masuk ke sebuah rumah, maka sewajarnya itu pelayan dari yang punya rumah itu yang membasuhi kaki tamu yang datang. Tetapi waktu Yesus mengadakan perjamuan, dialah yang turun sebagai tuan rumah. Dia bukan mengutus bujangnya atau pegawainya, tapi dia sendiri yang membasuh kaki. Jadi sebetulnya pekerjaan membasuh kaki itu sangat jelas merupakan pekerjaan yang sangat rendah. Dan pekerjaan membasuh kaki itu bagian buren, kongren, budak, pelayan. Alkitab menuliskan sederhana. Tuhan bilang begini,
aku sudah nunjukkan kepadamu, kalau kamu mengakui aku sebagai Tuhan, maka kamu harus melakukan yang sama. Jadi kenapa kita melayani? Sederhana, perintah Tuhan. Kalau saudara bilang, aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, suka atau tidak suka, saudara harus melayani. Kenapa? Perintah Tuhan. Namanya perintah berarti harus. Saudara, Anda ingat ayat yang sangat serem? Bukan orang yang berseru-seru, Tuhan yang masuk surga. Tapi yang melakukan kehendakku. Dan kehendakku salah satunya kata Tuhan di dalam Injil Yohanes, kehendakku adalah kamu melayani. Jadi Bapak Ibu, kita enggak usah muluk-muluk bilang begini, saya enggak berzina, saya enggak nyolong, saya enggak korupsi. Tetapi saudara, Anda lupa melakukan satu mandat yang sederhana, yaitu melayani. Jadi Bapak Ibu yang sudah menjadi anak Tuhan, suka tidak suka harus melayani. Amin. Harus tabu, harus. Pertanyaannya, kalau saudara memang tidak punya potensi, maka Tuhan akan berkata lain. Melayanilah yang berpotensi. Jadi harus ditambah ini. Tuhan tidak bilang begitu. Berarti alasan pertama orang menolak melayani karena dia bilang aku tidak bisa apa-apa. Maka itu bukan lagi menjadi alasan. Karena kalau Tuhan menunggu saudara melayani setelah punya potensi, maka ayat ini tidak pas. Harus ditambahi bagi yang berpotensi. Bagi yang punya talenta. Kalau saudara berkata, aku tidak layak karena hidupku sendiri tidak beres. Aku sendiri punya banyak masalah. Bagaimana aku bisa ngurus dan melayani orang lain? Maka ayat ini juga nggak akan diadakan. Tuhan tidak berkata, layanilah kamu yang sudah beres. Melayanilah kamu yang sudah beres. Waktu Tuhan memerintahkan murid-muridnya, lakukan ini satu sama lain, engkau saling membasuh kaki sesamamu. Saya mau tanya, apakah 12 muridnya beres? Bukan. Berarti mereka juga banyak problem kan? Mereka juga banyak karakter yang belum beres kan? Tetapi Tuhan tetap perintahkan, layanilah satu dengan yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya sama saya, karena saya sering terima pertanyaan, Bu, saya sendiri enggak beres loh Bu, saya layakkah untuk pelayanan? Alkitab menuliskan, layanilah satu dengan yang lain. Amin. Jadi dengan kata lain, Anda dan saya harus melayani. Amin.